Halo anak-anakku semuanya yang hebat. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah masih melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu KD 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan 4.1 menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan bidang-bidang akuntansi, menjelaskan macam-macam profesi akuntansi, dan menjelaskan etika profesi akuntansi. Adapun peta konsepnya adalah sebagai berikut. Untuk hari ini kita akan bicara tentang bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Bidang-bidang akuntansi diantaranya adalah financial accounting. Apa itu financial accounting? Yaitu menangani masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi yang lain, dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut. Kemudian auditing. Apa itu auditing? Yaitu bidang akuntansi yang menangani suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Sedangkan cost accounting yaitu menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Selanjutnya adalah managerial accounting, yaitu membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi mendatang, serta mengolah soal-soal khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Kemudian, bidang akuntansi yang lainnya adalah tax accounting, yaitu mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi. Sedangkan budgeting yaitu menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah educational accounting, yaitu bidang spesialisasi akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat. Sedangkan governmental accounting yaitu bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir, social accounting. Apa itu social accounting? Yaitu berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Jabatan-jabatan dalam lapangan akuntansi atau profesi akuntansi dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang. Berdasarkan lingkup kegiatan dan bidang garapannya, profesi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Yaitu akuntan yang kegiatannya memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan sejumlah pembayaran tertentu atau disebut juga dengan akuntan ekstern. Kemudian yang berikutnya adalah akuntan intern atau akuntan perusahaan, yaitu akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertugas khusus di bidang akuntansi intern untuk membantu pengelola perusahaan. Yang berikutnya adalah akuntan pemerintah. Apa itu akuntan pemerintah? Yaitu akuntan yang bekerja sebagai pemeriksa atau auditor untuk pemerintah atau negara. Sedangkan akuntan pendidik yaitu akuntan yang bekerja sebagai pengajar atau dosen di perguruan tinggi. Etika profesional dalam praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesi seorang akuntan diperlukan untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya di masyarakat. Adapun etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia pada prinsipnya sebagai berikut. Tanggung jawab profesi.
Untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah kepentingan publik. Etika ini mewajibkan setiap anggota untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga adalah integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mempunyai pengertian sebagai suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, kualitas yang mendasari kepercayaan publik, dan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Ini adalah objektivitas, adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Jadi etika profesi berlandaskan objektivitas mengandung pengertian bahwa setiap anggota harus bersifat objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang dimaksud adalah setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan prinsip kehati-hatian, kompeten, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Yang berikutnya adalah kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan yang dimaksud yaitu setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Berikutnya adalah perilaku profesional. Yang dimaksudkan bahwa setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang terakhir adalah standar teknis. Setiap anggota wajib melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa sesuai dengan keahlian dan kehati-hatian selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Ingat, terus semangat belajar, terus fokus pada cita-cita kalian. Sampai jumpa.